Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan memulai persekutuan kita, persekutuan tengah pekan. Untuk itu marilah saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik pada saat ini. Engkau memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk kami terus mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau membuka hati kami, jiwa kami, pikiran kami, semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan dan menopang hidup kami. Biarlah firman ini boleh menjadi pedoman kami, menjadi arahan dalam hidup kami, dan menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk kesempatan mendengarkan firman pada saat ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan pada saat ini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini telah saya persiapkan di dalam Yesaya 30 ayat 15 sampai dengan 18. Yesaya 30 ayat 15 sampai dengan 18. Tapi sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami bersama-sama akan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang boleh ditaburkan pada hari ini dapat menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau. Kami siap Tuhan saat ini untuk menerima Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bacaan Yesaya 30 ayat ke-15 sampai ke-18 yang demikian sabda firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan.
dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati mau merenungkan terlebih juga melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita menunggu? Entah menunggu sesuatu ataupun menunggu seseorang? Ya, pasti tentunya kita semua pernah menunggu. Kita sangat berharap bahwa apa yang sedang kita tunggu atau kita nanti-nantikan itu akan segera datang. Dan masa penantian itu pada akhirnya akan terbayarkan ketika apa yang kita tunggu itu datang. Tetapi bagaimana jika apa yang kita tunggu dan apa yang kita nanti-nantikan itu tidak pernah datang, bahkan memilih untuk hilang? Apakah kita akan kehilangan harapan untuk menunggu sesuatu atau seseorang tersebut? Menarik Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan kita pada hari ini di dalam Yesaya 30 ayat ke-15 sampai dengan 18 mengajak kita semua untuk melihat, menunggu dari sisi atau dari perspektif Tuhan. Firman ini menuliskan bagaimana Tuhan itu menunggu umatnya, menunggu Israel untuk kembali atau datang lagi kepadanya. Kata-kata menunggu Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki makna tentang adanya pengharapan atau percaya dengan penuh harapan. Di dalam bacaan kita juga diceritakan bagaimana orang Israel ini menanggapi respon dari Tuhan. Mereka memilih untuk tidak tertarik atau tidak sabar dengan pertolongan Tuhan. Mereka percaya dengan kekuatan lain dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Mereka memilih untuk berelasi dengan bangsa Mesir daripada menunggu kebaikan dan keajaiban yang datangnya dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, namun di ayat yang ke-18 Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak ingin menghakimi bangsa Israel. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Ia dapat menunggu atau Ia dapat setia kepada bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel itu adalah bangsa yang bebal. Sulit sekali untuk bisa setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel.
Dia akan terus menanti sampai orang Israel mau kembali kepadanya lagi. Ketika orang Israel memilih untuk tidak menunggu Tuhan, justru ternyata Tuhan memilih untuk menunggu bangsa Israel sampai suatu hari nanti Israel bisa sadar dan belajar mengerti makna dari sebuah penantian. Penantian yang dilakukan oleh Tuhan mengajarkan kepada kita tentang betapa Tuhan itu sangat sabar, bahwa Tuhan itu sangat tulus, bahwa Tuhan itu juga sangat setia, dan kasih-Nya kepada umat manusia itu sungguh-sungguh ada dan nyata. Menanti sesuatu yang tidak pasti, kapan datangnya Bapak, Ibu, dan Saudara, pasti sangat tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan yang adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu, itu ternyata justru mau menunggu, sekalipun yang ditunggu itu seringkali meninggalkan Dia, bahkan juga menyakiti hati Tuhan. Tuhan terus menyediakan diri-Nya untuk menunggu bangsa yang dikasihi-Nya untuk berbalik kembali kepada Dia. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan tidak akan ada kekecewaan dan juga kesia-siaan. Setiap orang yang menaruh pengharapan dan menanti Tuhan dengan setia, ia akan beroleh kekuatan dan juga kesempatan untuk menikmati rahmat dan kasih karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar dari Tuhan. Jika Ia setia, maka sebagai manusia kita juga harus merespon kesetiaannya dengan tetap setia sampai Ia memanggil kita kembali. Setialah pada waktu dan rencana dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang kami kenal di dalam diri pribadi Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan, bahwa pada hari ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia kepada kami. Oleh karena itu, ajarkanlah kami Tuhan di masa-masa penantian kami ini, untuk kami mengerti waktu-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk menanti dengan sabar, menanti dengan setia, dan selalu menaruh harapan penuh hanya kepada Tuhan saja. Rangkul dan rengkuhlah kami ya Tuhan, di dalam seluruh masa-masa kehidupan kami. Amin.